Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwah dan akhwatullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa Allah berkenan kembali untuk mempertemuan kita dalam kajian fikih Islam. Mudah-mudahan tentunya ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap ajaran agama kita Islam, yang tentunya sekaligus dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, sehingga dengan niat yang baik tadi mudah-mudahan Allah berkenan untuk mencatat semua upaya kita ini sebagai amal baik yang akan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah dan akhwatullah, sekarang kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah ya, tanggal 29, besok 30, yang insya Allah hari Selasa kita masuk pada awal bulan Dzulhijjah, yaitu satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang di dalamnya Allah SWT sengaja menformat satu rangkaian ibadah mulia yang kemudian Allah tetapkan manfaat-manfaat yang besar yang akan Allah berikan kepada setiap kita yang mau melaksanakan semua rangkaian ibadah yang Allah format di bulan Dzulhijjah itu. Tentunya kita berharap mudah Allah SWT berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Ya maksudnya akhwatullah, di antara amal ibadah yang Allah sengaja format di bulan Dzulhijjah itu yaitu haji tentunya, yang kita tahu persis bahwa dialah merupakan salah satu rukun Islam yang Allah wajibkan kepada setiap muslim yang balik, yang mampu dalam arti bisa melaksanakannya dengan ketentuan mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kepergiannya ke tanah suci, sekaligus biaya yang cukup untuk biaya dia selama di tanah suci dan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkannya di negaranya. Nah, ibadah haji ini sebagai satu rukun Islam oleh Allah SWT tempatkan dalam posisi yang sangat tinggi sekali, sampai Rasulullah SAW ketika ditanya tentang posisinya, dia di posisi yang ketiga setelah iman. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Rasulullah mengatakan, imanun billahi wa birasuli, yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menjadi hal yang terpenting tentunya, karena semua amal kita tidak akan berarti tanpa iman. Kemudian ditanya lagi, kira tsumma madza, setelah itu apa ya sebab yang paling utama? Rasulullah menjawab, al-jihadu fisabilillah, yang kedua yaitu jihad dengan Allah SWT. Ditanya lagi, tsumma madza, setelah itu apa lagi Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, tsumma hajjun mabrur, yang ketiga yaitu haji yang mabrur, yang dalam riwayat hadis yang lain yang sahih Rasulullah mengatakan, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, haji yang mabrur itu tidak ada pahala lain kecuali surga. Nah, itu kira-kira para ikhwah dan akhwatillah tentang posisi salah satu ibadah yang Allah SWT format di bulan Dzulhijjah, itu haji, yang oleh karenanya berbahagialah bagi saudara kita yang berkesempatan untuk melakukan ibadah haji, karena Allah SWT memberikan penghormatan yang sangat luar biasa bagi mereka yang mau melakukan ibadah haji, yang di antara penghormatan itu bahwa mereka jemaah haji itu ditetapkan sebagai tamu-tamu Allah yang Allah akan hormati, dengan Allah berikan jaminan untuk diberikan seluruh permohonannya, jaminan untuk diampuni seluruh dosanya kalau mereka mau memintanya. Bukan dalam hadis al-hujjatu wal umaru wafdullah in da'aw
da'auhu ajabahu wa in istaghfaruhu ghufara lahu. Sesungguhnya jamaah umrah, jamaah haji itulah tamu-tamu Allah yang apabila mereka mau memohon kepada Allah, Allah jamin untuk dikabulkan permohonannya. Yang apabila mereka mau memohon ampunan Allah, Allah jamin Allah ampuni dosa-dosanya. Ini emafillah, yaitu ibadah yang pertama yang Allah hormat di bulan Hijjah. Yang kedua, ini kesempatan bagi semua kita, dunia baik yang melaksanakan haji atau yang tidak, yaitu seluruh amal kebaikan yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini hadisnya riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan demikian. Min ayyamin al-amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyam al-ashr. Wa huwa al-jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa ay yakhruja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in min dzalik. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang amal soleh padanya, yang amal-amal yang dikerjakan di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Dalam tahun ini insya Allah Selasa ya tanggal 11 nanti sampai tanggal 20 insya Allah. Nah, kemudian para sahabat bertanya, tidakkah jihad bisa melebihi ya Rasulullah? Ada apa jihad itu? Tidakkah, bukankah jihad itu bisa menandingi amal-amal kebaikan yang dilakukan di sebulan awal Dzulhijjah Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak juga jihad. Jihad itu tidak bisa menandingi. Kecuali apabila seorang itu berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali. Dia gugur dan hartanya habis untuk menjaga itu. Hanya amal itu saja yang sekali lagi bisa menandingi amal-amal kebaikan apa saja bentuknya yang kita lakukan di sebulan awal Dzulhijjah. Maka itu ikhwah dan akhwat, kesempatan yang sangat luar biasa tentunya Allah berikan kepada kita kalau Allah mempertemukan dengan awal Dzulhijjah itu, hingga mulai sekarang mungkin bisa kita persiapkan amal yang nantinya insya Allah akan kita kerjakan di bulan-bulan itu sehingga kebaikan yang Allah sediakan itu bisa kita raih bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, adalah amal kebaikan yang Allah SWT hormat di bulan ini, yang ini hanya Allah berikan kesempatannya bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Mereka yang melaksanakan haji tidak dapat kesempatan, yaitu apa? Puasa hari Arafah. Rasulullah menjelaskan ketika ditanya tentang manfaat puasa hari Arafah itu, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadis sahih. Puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa 2 tahun. 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun setelahnya. Nah, semua hadis yang menjelaskan tentang puasa ini disebutkan dengan lafaz puasa Arafah. Saumu yauma Arafah, puasa hari Arafah. Nah, oleh karena itu, apabila kemudian nanti ada, mudah-mudahan tidak ada perbedaan penentuan awal bulan Dzulhijjah, maka yang kita jadikan parameter untuk berpuasa itu adalah Arafah, di mana jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Bukan tanggal 9 Dzulhijjah, Rasulullah tidak mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah, tapi puasa hari Arafah. Arafah adanya hanya di Makkah saja, yaitu pada saat para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, saat itulah bagi kita yang sedang melaksanakan haji disunnahkan muakkadah untuk puasa Arafah, yang sekali lagi manfaatnya akan bisa menjadi sarana penghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Nah, ibadah yang lain yang keempat, yang Allah hormat di bulan Dzulhijjah ini yaitu berkurban. Yang dalam hal ini Rasulullah menjelaskan tentang fadilahnya, ma'amza ibnu adama yauman nahri amalan ahabbu ilallah ta'ala min iraqatid dami. Tidak ada amal yang dikerjakan oleh seorang pada hari Nahr, itu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amalan, yaitu menyembelih kurban. Maka itu di sini adalah sunnah muakkadah yang disimpulkan oleh para ulama hukumnya bagi mereka yang mampu untuk berkurban, maka makruh bagian tidak melaksanakannya. Dan sekali lagi dia bukan amal yang terbaik yang dicintai Allah SWT yang dilaksanakan di bulan 10 Dzulhijjah, yaitu pada saat hari Nahr, yaitu hari Idul Adha. Nah, amalan yang keempat yaitu yang berkaitan tadi, yaitu
hanya yang merupakan amalan yang disunnah muakkadah bagi kita semuanya untuk melaksanakannya. Bahkan bagi mereka yang berhalangan, wanita yang sedang haid, tetap juga disunnahkan untuk menyaksikan pelaksanaan sholat ini. Saking besarnya fadilah dan posisi dari sholat Idul Adha ini. Alhamdulillah, yang berkaitan tadi mungkin yang amalan yang kedua ya, tentang amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Para ulama semuanya sepakat untuk mengatakan bahwa hari-hari terbaik sepanjang tahun itu adalah tanggal awal 10 Dzulhijjah, 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sebagian para ulama sepakat bahwa malam-malam terbaik sepanjang tahun yaitu 10 akhir Ramadan. Itu malam terbaik. Tapi sekali lagi para ulama sepakat bahwa hari-hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 awal Dzulhijjah. Untuk itu, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berjumpa dengan itu, dan kita bisa optimal untuk melaksanakan rangkaian ibadah apa saja yang bisa dilaksanakan di hari-hari itu. Nah, dan alhamdulillah, barangkali sedikit saya akan membahas tentang berkurban ya, yang merupakan amalan terbaik paling dicintai Allah yang bisa kita laksanakan di hari Nahr. Tentang berkurban ini, dasar hukumnya sangat banyak tentunya, sangat kuat sekali. Qurannya sangat banyak ayat-ayat tentang itu. Karena surat An-Nahl yang kita hafal bersama ya, surat 108 itu ya. Fasholli lirabbika wanhar. Kemudian surat Al-Hajj ayat 36. Di sini Allah mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul mu'tar al-malaqani awal mu'tar. Kata Allah dalam ayat itu, dan dalam ini bidang kurban itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar Allah yang kalian akan mendapatkan kebaikan banyak dalam itu. Untuk itu sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya, dan apabila sembelihan itu sudah mati maka makanlah darinya, dan kemudian berikan yang lainnya dan yang lain kepada orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tidak meminta-minta. Tentang hukum berkurban ini berdasarkan dasar-dasar yang ada dari Quran dan Sunnah, maka ada dua pendapat yang berbeda. Yang pertama itu pendapatnya Abu Hanifah, mengatakan dia wajib bagi mereka yang mampu. Kenapa wajib? Beliau menyimpulkan dari satu hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, di mana di hadis itu Rasulullah mengatakan demikian, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keleluasaan harta dan dia tidak berkurban, janganlah dia mendekat musola kami. Nah, larangan Rasulullah SAW, ancaman Rasulullah SAW bagi mereka yang tidak berkurban untuk mendekat ini disimpulkan oleh itu sebagai wajib. Karena mustahil Rasulullah itu mengancam kecuali amalan yang diperintahkan itu Rasulullah, amalan yang berat, yaitu amalan yang wajib. Sementara mayoritas ulama kita selain Abu Hanifah mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, yang sebelumnya hukumnya mendekati wajib. Tidak boleh meninggalkan kecuali punya udzur syar'i, yaitu tidak mampu. Nah, dasarnya apa? Mereka menyimpulkan hukum berkurban itu sunnah karena ada sebuah hadis yang sahih mengatakan demikian. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an atfari wa ash'ari. Kata Rasulullah, apabila kalian menyaksikan datangnya awal Dzulhijjah, kemudian ada di antara kalian yang berkehendak untuk berkurban. Nah, kata-kata hendak berkehendak untuk berkurban itu menunjukkan bahwa dia adalah bukan wajib. Karena Rasulullah mengatakan dan ada yang berkehendak. Kalau seandainya wajib, tentunya Rasulullah akan merintahkan apabila mengetahui datang Dzulhijjah maka wajib. Tapi kalau tidak, dan ada yang berkehendak, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, inilah dasar yang dipakai oleh para ulama kita untuk menyebutkan bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad.
yang sakit kronis, kemudian yang sangat kurus. Kemudian yang kedua, syaratnya dilakukan di waktunya. Waktu berkurban itu menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya 4 hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari-hari terakhir setelahnya, 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Itu hari-hari di mana kita diperbolehkan untuk berkurban itu. Dan syarat sahnya yang ketiga yaitu penyembelihnya harus seorang muslim. Alhamdulillah, tentang berkurban ini ada ketentuan batas sahnya, awal sahnya. Sekali lagi, awal sahnya berkurban itu ditetapkan Rasulullah, dia adalah setelah sholat Idul Adha tentunya. Di sini Rasulullah menjelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, inna awwala ma nabda'u bihi yawma nahari an nusalliya thumma narji'a falanhar. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laisa minan nusuki fi syai'. Kata Rasulullah, yang pertama kita lakukan pada hari Idul Adha ialah sholat, kemudian kita kembali dari sholat. Setelah itu baru kita menyembelih kurban. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang melakukan demikian, artinya menyembelih setelah sholat Id, maka telah sesuai dengan sunnah kami. Tapi barang siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum sholat Id, maka itu adalah daging yang diperuntukkan bagi keluarganya dan tidak ada kaitannya dengan ibadah berkurban. Itu tentang awal sahnya berkurban. Tentang akhir sahnya, sekali lagi, yaitu pada hari 3 Tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu Maghrib. Nah, kemudian tentang hewan kurban. Ada beberapa poin yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama jenisnya. Jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan penyembelihan kurban itu hanya 3, yaitu unta. Yang kedua itu sapi dan kerbau tentunya. Yang ketiga kambing dengan segala macam jenisnya. Nah, kemudian umur dari hewan-hewan ini, yaitu untuk unta harus berumur 5 tahun penuh, masuk ke tahun ke-6. Untuk sapi dan kerbau harus berumur 2 tahun penuh, masuk ke 3. Untuk kambing itu harus berumur 1 tahun penuh, masuk ke 2. Nah, kadarnya unta dan sapi bisa untuk 7 orang. Artinya 7 orang, satu sapi itu bisa dipakai untuk 7 orang. Atau 7 orang membayar masing-masing, misalnya kalau sapi 7 juta, maka 1 juta. Boleh jadi untuk sapi sekali bisa untuk 7 orang. Patungan 7 orang untuk beli 1 sapi itu boleh. Tapi kalau untuk unta demikian juga, untuk kambing yaitu hanya untuk 1 orang. Orang yang patungan beli kambing tentunya nggak ada, namanya itu latihan kurban, bukan kurban. Sifatnya sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa hewan itu harus terbebas dari minimal 4 cela, yaitu hilang sebelah matanya nggak boleh, sakit kronis nggak boleh, yang pincang nggak boleh, yang sangat kurus nggak boleh. Nah, kalau cela itu lebih dari itu tentunya lebih tidak boleh. Kemudian untuk berkurban ini Rasulullah SAW mencontohkan bahwa seorang itu sekali lagi kalau kambing harus 1, tapi bisa jadi seorang itu 1 kambing tapi atas nama dia dan keluarganya. Artinya maksud keluarga ini keluarga yang di bawah tanggung jawabnya. Misalnya orang tua, seorang laki-laki atas nama dia, istri dan anak-anaknya. Rasulullah sendiri pernah berkurban dengan 2 kambing dan mengatakan yang 1 ini atas namaku dan keluargaku, yang 1 atas nama umatku yang belum kurban. Nah, dari hadis ini disimpulkan sekali lagi boleh seseorang itu berkurban dengan 1 kambing dengan mengatasnamakan dirinya dan keluarganya. Yang kedua disimpulkan dari sini bahwa berkurban itu boleh diwakili. Artinya kita boleh berkurban atas nama orang tua asal majfuran. Nah, karena memang ini berkurban ini merupakan ibadah yang kaitan dengan materi, di mana para ulama menetapkan ibadah yang kaitan dengan materi itu boleh diwakili. Saya berzakat atas nama fulan, saya bersedekah atas nama fulan, saya berkurban atas nama fulan, itu diperbolehkan. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam berkurban ini yaitu bagi mereka yang sudah niat dari awal untuk berkurban, maka disunahkan dia untuk tidak memotong rambut
hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhahya falyumsik an atfari wa asyarihi. Kalau kalian menyaksikan datangnya awal hijjah dan ada di antara kalian yang berkehendak untuk berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong kuku dan rambutnya sampai nanti datang hijjah. Yang kedua, ini bagi mereka yang memotong, maka disunahkan, bahkan sebagian ulama mengatakan diwajibkan dia untuk mempertajam pisau. Dan ini sebagian ulama mengatakan wajib karena apa? Hadisnya itu adalah demikian. Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan untuk berbuat baik, profesional dalam segala sesuatu. Kata Rasulullah, wa idza qataltum fa ahsinul qiblata wa idza dabahtum fa ahsinul dzibhata. Kalau kalian mau membunuh, maka harus membunuh dengan cara yang baik. Enggak boleh membunuh dengan cara yang keji, dengan mutilasi misalnya. Itu terjadi ketika Rasulullah SAW suatu saat pada saat perang Uhud, pamannya yang dicintainya itu, yaitu Hamzah, dibunuh oleh orang-orang kafir sampai dibelah dadanya. Maka Rasulullah pada saat itu saking marahnya, saking sedihnya, kalau bersumpah, demi Allah kalau aku mendapatkan kesempatan di suatu saat aku akan membalas dengan perilaku yang sama. Nah, pada itu kemudian oleh Allah diharamkan. Maka kemudian diantaranya kemudian Rasulullah mengatakan tadi, fa idza qalaltum fa ahsinul qiblata. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara baik. Wa idza zabahtum, kalau kalian menyembelih, maka kalian pun wajib untuk menyembelih dengan yang baik. Fa yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya seseorang dari kalian mempertajam pisaunya. Kemudian yang berikutnya sunnah dalam berkorban ini yaitu kalau mampu dan bisa menyembelih sendiri, maka disunahkan untuk menyembelih sendiri. Karena Rasulullah sendiri suatu saat pernah berkorban dengan 100 unta. Beliau menyembelih yang 60 sekian, sisanya disembelihkan oleh saudaranya dan menantunya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian kalaupun kita tidak bisa menyembelih, tidak mampu menyembelih atau tidak menyembelih, maka disunahkan kita mewakilkan orang lain dan kalau bisa menyaksikan pelaksanaannya. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis kepada Aisyah ketika berkorban, "Qumi fashhadi." Bangkitlah ya Aisyah dan saksikan pelaksanaan penyembelihan itu. Kemudian yang kelima yaitu menghadapkan hewan itu ke arah kiblat. Kalau Rasulullah sudah menyembelih demikian adanya, yaitu beliau menghadapkan hewannya itu ke arah kiblat dan kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma hadzal walak. Yang berkaitan dengan hukum daging dengan kurban. Bolehkah seorang yang berkurban itu makan dari hewan kurban? Maka boleh. Ini dijelaskan oleh Allah tadi dalam surat yang saya baca, surat Al-Ahad 36, kata Allah, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُ فَكُلُوا مِنْهُ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Apabila hewan kurban telah mati, maka فَكُلُوا مِنْهَا, maka makanlah darinya. وَأَطْعِمُوا, dan sebagian yang lain berikanlah kepada orang yang meminta-minta dan kepada orang yang tidak meminta-minta. Dan Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, kulu wa at'imu wadakhiru. Makanlah kalian dari hewan kurban itu, berikanlah yang lainnya kepada orang lain dan simpanlah sebagiannya. Bahkan menyimpan pun boleh. Jadi kita makan sebagiannya, kita simpan sebagian, dan sebagiannya kita berikan. Namun para ulama di sini menyimpulkan bahwa kalau diinfakkan cuma juga baik saja, tapi kalaupun mau membagikan dengan sepertiga sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yaitu boleh, yaitu kata Rasulullah, wa yut'imu ahla baitihi at-thuluth wa yut'imu fuqara ajirani as-thuluth wa yatasaddaqu al-su'ali as-thuluth. Hendaknya diberikan kepada keluarganya sepertiga, yang sepertiga lagi diberikan kepada tetangganya, yang sepertiga lagi diberikan kepada orang yang minta-minta. Yang ketiga, ini masalah yang sering ada kesalahan di masyarakat kita, yaitu mengambil sebagian dari bagian hewan kurban itu sebagai ongkos penyembelih, sebagai biaya operasional. Misalnya yang tersering jadi ya kulit kadang-kadang kalau memang jarang orang bisa memanfaatkannya, sering dijual kemudian dimasukkan ke masjid atau sering kemudian dijadikan sebagai ongkos penyembelihnya. Nah, ini nggak boleh. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan demikian, hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidaklah sah kurbannya itu. Maka itu di sini
memang sulit untuk dimanfaatkan kulit itu, maka dia boleh dijual. Tapi hasil penjualannya imma dibelikan daging kembali untuk dibagikan atau disedekahkan kepada orang-orang fakir dan tidak untuk biaya atau untuk kas masjid. Kemudian juga tadi saya singgung tidak diperkenankan untuk membayar penyembelih dengan daging kurban atau kulitnya. Di sini Ali dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim pernah mengatakan demikian. Amaroni Rasulullah SAW an aquma ala butni wa an uqasbihu junudaha wa la u'ti yajiru syai'an minha wa innama nu'tihi min indina. Kata Ali, aku pernah diperintahkan Rasulullah untuk mengurus kurbannya dan melindungi unta dan membagi kulitnya, dan aku dilarang untuk memberikan kepada penyembelih sebagian darinya sebagai ongkos atau upah. Kata Ali berikutnya, tetapi kami memberi penyembelih itu dari bagian kami. Nah, disinilah maka seyukianya kalau kita itu berkurban akan lebih baik, atau kalau kita itu berkurban akan lebih baik kita memberikan ongkos operasional kepada panitia, atau kalau kita menjadi panitia akan lebih baik kalau kemudian pada saat kita menerima hewan kurban dari orang-orang yang berkurban, kita himbau kepada para yang berkurban untuk memberikan biaya operasional. Maka kalau kambing sekian, unta sekian, sapi sekian, itu akan lebih baik sehingga panitia tidak kesulitan untuk mencari lagi biaya operasional yang memang itu jumlahnya cukup besar. Nah, itu ya wafilah dan akhwatlah barangkali ya materi yang bisa disampaikan dalam masalah ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat, dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada antum semuanya. Dari saya cukupkan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari Ustadz Agung Cahyadi, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sekali lagi kami ingatkan pada rekan semua, bagi yang memiliki pertanyaan seputar tema yang disajikan malam ini, bisa menyampaikannya melalui forum conference di Yahoo Messenger ya, atau bisa mengirimkan message-nya ke Yahoo ID SR Keadilan. Sekali lagi ke Yahoo ID SR Keadilan. Langsung saja kami masuki sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz ini jadi satu-satu aja Ustadz ya. Pertanyaan pertama, ya, alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari saudara Sarjono RM. Pertanyaannya, misalnya ada seorang muslim yang telah mampu melaksanakan ibadah haji, baik secara finansial maupun fisik dan sebagainya, namun orang tersebut tidak melaksanakannya. Setelah itu, karena berbagai hal, akhirnya kemampuannya untuk melakukan ibadah haji menjadi hilang atau sudah tidak mampu lagi. Apakah kewajiban haji orang tersebut tidak hilang dan tetap dituntut kelak di hari akhirat? Di akhirat, bagaimana pula pembayarannya? Maksudnya qada mungkin ya Ustaz, karena itu berarti hutang kewajiban tersebut. Misalnya oleh haji yang dilakukan anaknya dan sebagainya, tentunya dengan niat sebelumnya oleh yang bersangkutan. Ataukah cukup dengan berdoa, memohon maaf kepada Allah dan bertaubat saja? Pertanyaan dari saudara Sarjono di Tsukuba. Kami pastikan langsung pada Ustadz untuk menjawab. Oke, Sarjono di Tsukuba. Jadi memang ketika Allah mengatakan bahwa haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu, itu walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu wajibkan atas seorang muslim untuk beribadah haji karena Allah Taala bagi mereka yang mampu. Nah, ketika kemampuan datang kepada seorang, maka apakah dia langsung wajib pada saat kemampuan itu atau boleh ditunda? Ini memang ada perbedaan pendapat ulama kita, tapi mayoritas mengatakan mestinya langsung paling nggak langsung menetapkan dia untuk yang haji. Nah, kalau kemudian karena keteledorannya, karena kelengahannya, maka kemudian dia sampai kemampuan untuk hal hilang lagi, maka di sini biasanya dia adalah harus banyak istighfar kepada Allah Taala, bertobat kepada Allah. Jadi sekali lagi, kalau hilangnya kemampuan karena keteledorannya tidak segera menetapkan untuk berangkat, untuk berniat, maka sini keteledoran itulah yang semestinya harus segera dia memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah
Tapi kalau kemudian hilangnya kemampuan itu bukan karena kedua-duanya, misalnya sudah niat haji tapi karena ada kendala, maka pahala hajinya akan tetap diberikan kepadanya. Allah mengatakan hal itu dalam surat An-Nisa ya, surat yang keempat ayat 100. An-Nisa ayat 100, kata Allah, wa may yahrud min baitihi muhajirin lillahi wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad ajrul Allah. Barang siapa yang sudah niat untuk hijrah, niat untuk beribadah, melakukan kebaikan, kemudian terhalang halangan syar'i, maka Allah akan tetap memberikan pahalanya. Maka sekali lagi saya ulangi bahwa kalau hilangnya kemampuan itu karena keteledoran, maka ini sebuah kesalahan. Untuk itu dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Taala. Tapi kalau karena bukan keteledorannya, karena alasan syar'i yang lain, mungkin hilang atau mungkin kalau di Indonesia sering kuotanya itu sering habis, maka kalau itu, maka insya Allah pahalanya akan tetap diberikan. Nah, kalau kemudian dia nggak mampu sama sekali sampai wafat nggak mampu, kemampuannya nggak kembali lagi, maka kalau anaknya, keluarganya ada yang ingin mewakilinya, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga yang disampaikan Ustaz tadi bisa menjawab pertanyaan. Sekali kami ingatkan untuk rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan, silakan menyampaikan ke Yahoo ID SR Keadilan. Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua dari saudara Hendro Nurhadi di Taipei, Taiwan. Pertanyaannya, dalil mana yang mengatakan perbanyak takbir setelah sholat fardu selama tanggal 9 hingga 13 Zulhijjah? Itu Ustaz. Jadi memang kaitan dengan takbir pada hari raya ini ada dua macam, takbir Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu sunnahnya, Idul Fitri takbir itu sunnahnya, yaitu ketika kita berangkat menuju ke musola untuk sholat Id dan berhenti setelah imam datang. Itu Idul Fitri. Tapi kalau untuk Idul Adha itu semenjak tanggal 10, yaitu masuk tanggal 10 masuk Idul Adha itu sudah mulai takbir. Nah, berakhirnya sampai hari tasyrik itu dilakukan. Jadi para sahabat itu melakukan, Rasulullah mencontohkannya. Dan itu disunahkan untuk dilakukan dengan keras, yaitu setiap selesai sholat fardu. Sekali lagi, mulai awal masuk Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan itu disunahkan setiap ba'da sholat fardu sampai akhir hari tasyrik. Hadisnya ada dari Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam pasahat dan para ulama setelahnya cuma melakukannya. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari saudara yang beryahoo ID Tony underscore JPG, Tony Jepang mungkin maksudnya. Mohon penjelasan. Ini tentang puasa, Ustaz. Bagaimana kalau kita punya hutang puasa Ramadan terus ingin puasa Arafah? Apakah niatnya bisa digabung atau dipisah-pisah? Demikian, Ustaz. Puasa itu masing-masing berdiri sendiri. Untuk niatnya itu nggak boleh digabung-gabung. Kita nggak boleh niat menggabung puasa qadha Ramadan, puasa Arafah, puasa Kamis, nggak boleh. Masing-masing itu berdiri sendiri. Maka sekali lagi nggak boleh digabung-gabung. Nah, kalau kita masih ada hutang puasa Ramadan, tentunya akan lebih baik kalau kita selesaikan itu semuanya. Selesai hutang-hutang Ramadan kita. Kemudian ketika tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu Arafah, kita berpuasa. Tapi kalaupun kita belum berkesempatan karena banyaknya puasa yang kita tinggalkan Ramadan itu, maka tetap dibolehkan meskipun belum selesai untuk Ramadannya, kita tetap dibolehkan untuk puasa hari Arafah itu sekali lagi dengan niat sendiri, bukan digabungkan dengan yang lainnya. Karena masing-masing ibadah itu berdiri sendiri dan untuk itu tidak boleh digabung-gabungkan. Ya. Baiklah, Ustadz, mungkin kita istirahat sejenak sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang masuk. Insyaallah 5 menit kita istirahat sejenak sambil mendengarkan nasyid-nasyid.
Pada rekan-rekan semua yang punya pertanyaan, silakan menyampaikan pertanyaan ke Yahoo ID SR Keadilan. Sekali lagi Yahoo ID SR Keadilan. Sementara itu, silakan menikmati nasyid-nasyid berikut. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Alhamdulillah, perjuangan kita untuk mengembalikan izzah sejak runtuhnya supremasi kedaulatan umat di Turki 8 dasawarsa yang lalu hingga kini terus bergelora. Di rentang waktu itu, kita pun menyaksikan dan merasakan betapa kerasnya berbagai rintangan yang menghadang. Kegagalan ataupun keberhasilan pada satu fase dakwah seringkali melumpuhkan semangat kita untuk terus berjuang. Kegagalan atau keberhasilan bukanlah isyarat untuk berhenti berjuang, dan seharusnya kita terus berjuang. Perjuangan untuk tegaknya keadilan harus terus melaju melanglang buana, menembus batas-batas geografis. Bangsa Palestina mengajari kita bagaimana seharusnya kita berjuang. Pengusiran, penangkapan, sampai pembantaian tak pernah mampu menahan laju perjuangan mereka untuk terus mengusir Yahudi. Kami sambil menantikan pertanyaan-pertanyaan masuk, menyiarkan nasyid-nasyid pada rekan-rekan semua yang mempunyai pertanyaan. Malam ini kajiannya bertemakan keistimewaan hari-hari di bulan Zulhijjah. Tadi Ustadz menerangkan tentang amal-amal utama di bulan Zulhijjah, di antaranya haji, beramal baik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, berkurban. Pada rekan-rekan semua yang memiliki pertanyaan, silakan menyampaikan pertanyaannya melalui Yahoo ID SR Keadilan. Sekali lagi, melalui Yahoo ID SR Keadilan. Untuk kemerdekaan Palestina, darah memuncar menyirami bumi, tubuhnya terhempas terjadi.
namun ia hidup di sisi ilahi dalam nikmat abadi. Selamat jalan hai mujahid, doa kami mengiringi. Dengan jiwa dan tentram suci, kepada Allah kembali. Kala fajar hendak berpendar, mentari pun belum bersinar. Sebongkah dendam membara, mengguru sang hamba dan bersahaja. Raganya tak seperti kita, namun semangatnya menembus semesta. Dari kursi roda mengguncang dunia untuk kemerdekaan Palestina. Darah memuncah menyirami bumi, tubuhnya terhempas tercabik. Namun ia hidup di sisi ilahi dalam nikmat abadi. Selamat jalan hai mujahid, doa kami mengiringi. Baiklah saudara pendengar, kita mulai lagi. Alhamdulillah ada 2 penanya yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan dari saudara yang ber-Yahoo ID bycam _UI. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih diutamakan, berhaji dulu atau menikah dulu? Mengingat haji merupakan rukun Islam gitu ya, sedangkan nikah adalah sunnah. Tentu saja setelah mempunyai kemampuan finansial. Kedua, pertanyaan kedua nih Ustaz, bolehkah lebih dahulu membiayai haji untuk orang tua? Mengingat orang tua yang belum haji ini takutnya dengan bertambah usia akan susah untuk mereka melaksanakan haji. Demikian pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Oke, jadi untuk yang pertama, haji dulu atau nikah dulu. Ini tentang haji memang dia adalah rukun Islam. Tapi rukun Islam ini baru diwajibkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Kemampuan di sini adalah maksud kemampuan ini termasuk kemampuan materi. Yang kemampuan materi itu adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah itu bukan sunnah. Nikah itu bisa hukumnya wajib, bisa sunnah. Wajib bagi mereka yang memang sudah membutuhkan untuk nikah itu. Tidak bisa meninggalkan hak aslinya, kalau tidak akan banyak melakukan pelanggaran syar'i misalnya. Jadi nikah itu sampai Rasulullah mengatakan waman ghaliba'an sunnati falaysa minni, nikah itu sunnahku. Yang tidak suka sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Nah, kalau nikah sudah sampai ke tingkat ini, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, dia sangat butuh kebutuhan, maka nikah itu akan menjadi wajib baginya, dan untuk itu nikah harus didahulukan. Bukan hajinya yang didahulukan dalam ini. Tapi kalau dia memang nikahnya itu belum sampai ke tingkat wajib, berarti dia masih bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya, bisa melawan nafsunya, maka bisa mendahulukan haji dulu. Jadi sekali lagi ini adalah sangat relatif sekali, tidak harus mendahulukan haji, tapi sekali sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisi dia sekali lagi nikah itu menjadi wajib baginya karena kebutuhannya sangat mendesak sekali, maka nikah lebih dahulu kemudian haji. Yang kedua, bolehkah kita menghentikan orang tua? Jadi demikian, dalam kaidah fikih mengatakan al-isaru fil ibadati mamnuun. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu kita dilarang. Artinya kalau kita sendiri berkewajiban, maka kita dulu, nanti baru orang tua kalau memang ada kelebihan lagi. Suatu saat saya berikan satu kisah, suatu saat ketika Rasulullah mobilisasi dana, mobilisasi jihad, ada 2 orang sahabat, ini yang satu bapaknya atau anaknya, semua mendaftar untuk jihad. Nah, setelah karena ini 2 orang ini Rasulullah hanya dikomen satu saja kalian, karena masih ada satu yang harus menunggu rumahnya untuk mengeluarkan rumahnya. Maka akhirnya 2 orang ini diundi bapak anak. Ternyata undian yang keluar anaknya. Artinya anaknya yang dapat ikut jihad. Bapaknya akhirnya mengatakan budaknya, wahai anakku, bapakmu sudah usia sudah tua. Izinkan, perkenalkan saya bapak untuk jihad lebih dahulu. Anakku masih ada kesempatan panjang. Maka kata anak itu, wahai bapakku, ini masalah urusan surga.
kita hajikan orang tua. Waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan pencerahan. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari saudara semangat di Korea Ustaz. 2 pertanyaan. Yang pertama ini tentang penjelasan tadi ya, ada yang dirasakan kurang. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau berkurban hanya mampu 1 kambing, tapi yang ingin berkurban atas nama istri saja gitu Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, adakah doa khusus ketika menerima uang atau hewan kurban sebagai panitia kurban? Itu pertanyaan dari saudara semangat. Terakhir Ustadz dari moderator pertanyaannya, mungkin ini pertanyaan penutup. Saya merasa ada perbedaan mungkin entah budaya atau apa gitu ya. Kalau di Indonesia itu suasana Lebaran Idul Fitri itu lebih meriah gitu. Tetapi saudara-saudara kita di mungkin di Arab atau di tempat lain itu rasanya Idul Adha itu lebih meriah gitu. Ini kenapa gitu Ustaz? Dan mana yang lebih baik gitu Ustaz ya? Terus ternyata ada lagi Ustaz, ada pertanyaan ini. Kalau terjadi perbedaan tanggal 9 Zulhijjah antara di Korea, Jepang dengan Arab Saudi, bagaimana pelaksanaan puasa sunnah Arafah? Ini pertanyaan dari saudara Amir Husni. Tadi dari 3 penanya Ustaz. Untuk yang pertama tadi kaitan dengan ketika ada dana kurban sapi, bagaimana kalau untuk itu? Jadi kalau dana itu punya suaminya, mestinya untuk suaminya dulu. Karena sekali lagi untuk ibadah kita tidak berdasarkan orang lain, meskipun itu orang paling kita cintai. Sampai orang tua saja enggak. Kalau masalah ibadah, ini masalah kaitan dengan ibadah. Jadi sekali lagi kalau ada dananya satu saja, itu mestinya suaminya saja, tapi atas nama keluarga. Ada istrinya sudah termasuk. Dan bukan kalau istrinya nggak boleh. Saya atas nama saya dan suaminya nggak boleh. Tapi kalau suaminya boleh atas nama saya dan istri saya, karena istri itu tanggung jawab. Sekali lagi kurban itu boleh 1 kambing, tapi atas nama diri sendiri atau atas nama dirinya dan mereka yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan yang pertama, lebih baik atas nama suaminya dan juga istrinya, bukan atas nama istrinya dan suaminya, tidak, dari sebaliknya. Yang kedua, tidak ada doa khusus. Tidak ada khusus yang harus kita baca pada saat baik oleh panitia atau bagi mereka yang menerima. Tapi kalau kita mendoakan itu baik-baik saja. Kita mendoakan kepada mereka yang menyerahkan hewan kurban itu baik-baik saja. Sebagaimana barangkali firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 3, bagi amil zakat diperintahkan untuk mendoakan kepada mereka yang berzakat. Tapi sekali lagi kalau ini nggak ada doa khususnya, doa apa saja yang bisa menenangkan itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga tentang perbedaan budaya, itu memang perbedaan budaya yang ada di Indonesia saja memang. Ketika Idul Fitri itu lebih ramai dari Idul Adha. Pada hakikatnya di yang lainnya itu Idul Adha lebih ramai. Tapi sama-sama ya, masalah Idul itu masalah hari raya. Memang inilah hari raya Islam yang mana pada saat Rasulullah hijrah itu menggantikan 2 hari raya yang terjadi di Madinah dahulu. Tapi bagaimana juga sekali lagi inilah budaya, nggak masalah kalau kita Indonesia mungkin lebih meramaikan hari Idul Fitri daripada Idul Adha. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang lupa ya, tentang apa ya? Nggak, saya catat. Ustaz, tadi ya. Jika kemudian nanti mudah-mudahan enggak ya, ada perbedaan penentuan awal bulan. Termasuk tentunya ini berkaitan perbedaan penentuan tanggal 9 Zulhijjahnya. Bagaimana pedoman kita untuk puasa? Ya, pedomannya untuk puasa ini yaitu dengan mengikuti Saudi. Karena apa? Semua hadis yang menganjurkan kita untuk puasa ini semuanya pakai Shaum Arafah, puasa hari Arafah. Bukan puasa 9 Zulhijjah, tapi puasa hari Arafah. Yaitu puasa di mana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf Arafah, itu adanya di Saudi saja. Maka itu sekali lagi, kalaupun ada perbedaan antara Korea, Jepang atau Indonesia dengan Saudi dalam menentukan awal bulan Zulhijjah, untuk puasa Arafahnya kita ikut Saudi Arabia. Idnya boleh kita ikut kita. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz, afwan Ustaz, ternyata ada 2 pertanyaan yang ini nggak apa-apa Ustaz ya. Dari saudara Yordan Gunawan di Taiwan. Alhamdulillah hari ini kita dapat pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita di Taiwan. Banyak. Pemerintah Indonesia akan membatasi haji sekali seumur hidup. Bagaimana tanggapan Ustaz dari sisi hukum Islam? Jazakumullah khair. Kemudian kembali dari saudara Hendro Nur Hadi di Taipei, Taiwan tadi. Bagaimana hukumnya bayar kurban dengan berhutang terlebih dahulu? Yaitu meminjam dari saudara dulu. Maksudnya jika kita sampai Indonesia setelah hari-hari kurban, kita akan ganti atau membayar hutang tersebut setelah sampai di Indonesia. Karena ini kekhawatiran gitu ya kalau yang diurusi gitu ya, uangnya tuh terlambat gitu Ustaz. Terus Ustaz ini mohon satu lagi dari saya sendiri maaf Ustaz, tadi konfirmasi tentang satu kambing itu yang atas nama istri. Jadi kita itu berkurban satu kambing itu atas nama diri kita dan istri gitu ya, 2 nama itu. Kambing jangan atas nama istri. Sebab kalau istri itu nanti untuk sendiri karena sekali lagi yang boleh itu atas nama kita dan yang mereka yang di bawah tanggung jawab kita. Nah istri itu kan tanggung jawab suami. Sementara suami bukan tanggung jawab istri, maka itu akan lebih baik itu atas nama suami dengan istrinya. Rasulullah sudah berkorban atas nama saya dan keluargaku. Bukan atas nama istrinya dan Rasulullah, tidak. Rasulullah dan Rasulullah. Maka lebih baik atas nama suaminya dan istrinya. Sebab kalau atas nama istrinya, nggak boleh dengan suaminya. Itu. Baik Ustaz. Dan begini. Memang dari tahun ke tahun, memang jumlah jamaah itu sangat-sangat amat banyak sekali. Yang karena banyaknya memang, karena memang dari sisi teritorial di Makkah di tanah suci memang sangat terbatas, nggak bisa berkembang terus, maka memang sangat menyulitkan kalau kemudian orang itu sangat banyak sekali. Maka itu pembatasan itu sangat manusiawi dan sangat islami menurut saya. Di Saudi sendiri sejak tahun sekitar 89 itu dibatasi. Kalau di Saudi itu 5 tahun sekali untuk penduduk Saudi yang bukan Makkah tentunya. Kalau Makkah nggak mungkin dibatasi. Yang di luar Makkah itu 5 tahun sekali. Kalau Indonesia untuk kemudian dibatasi itu saya kira sangat wajar sekali, karena haji itu memang wajibnya sekali saja, yang lainnya umroh. Yang lainnya adalah sunnah kalaupun dia gaji selanjutnya. Nah, maka itu menurut saya bagi mereka yang sudah berhaji dan mempunyai kelebihan harta akan lebih baik kalau kemudian diinfakkan dan yang lain yang belum haji untuk menolong yang lainnya. Kemudian kalaupun dia mau melakukan